Bayangkan Jepang lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Belum ada shogun. Belum ada samurai seperti yang kita kenal hari ini. Negara ini masih dikuasai bangsawan istana di Kyoto. Sementara daerah-daerah jauh di timur hidup dalam kekacauan, tanpa perlindungan, tanpa keadilan. Disinilah kisah samurai pertama dalam sejarah Jepang dimulai. Namanya Taira no Masakado. Masakado lahir sekitar akhir abad ke-9 dari keluarga klan Taira bangsawan militer yang ditugaskan menjaga wilayah timur Jepang, wilayah Kanto hari ini. Namun wilayah ini jauh dari istana. Hukum pusat lemah, pejabat korup, rakyat ditindas oleh tuan tanah dan bangsawan yang menyalahgunakan kekuasaan. Masakado tumbuh sebagai petarung. Ia bukan pejabat istana. Ia bukan jenderal kerajaan. Ia adalah orang daerah yang melihat langsung ketidakadilan setiap hari. Ketika konflik tanah dan kekuasaan terjadi di antara keluarganya sendiri, Masakado memilih jalan yang tidak pernah ditempuh siapapun sebelumnya. Ia melawan. Awalnya, perlawanan ini bukan untuk menjadi raja, bukan untuk menguasai Jepang. Masakado hanya ingin keadilan di wilayahnya. Namun sejarah jarang bergerak sesuai niat awal. Masakado mengalahkan pejabat kerajaan, mengusir bangsawan korup, menguasai satu demi satu provinsi di timur Jepang. Rakyat mulai mendukungnya. Para petani dan prajurit lokal melihat Masakado sebagai pelindung, bukan karena gelarnya, tapi karena pedangnya. Dan disinilah titik balik terjadi. Pada tahun 939, Taira no Masakado melakukan sesuatu yang tak pernah terpikirkan siapapun sebelumnya. Ia menyatakan dirinya sebagai kaisar. Bukan di Kyoto, bukan di istana, tapi di tanah timur yang liar dan terabaikan. Bagi pemerintah pusat, ini bukan sekadar pemberontakan. Ini adalah penghinaan mutlak, ancaman langsung terhadap tatanan Jepang. Istana Kyoto segera mengirim pasukan besar, bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk menghapus nama Masakado dari sejarah. Pertempuran terakhir Masakado terjadi pada tahun 940. Ia bertempur dengan keberanian luar biasa, namun kalah jumlah. Sebuah anak panah menembus kepalanya. Taira no Masakado gugur di usia sekitar 40 tahun. Namun, disinilah kisahnya menjadi legenda. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Kyoto sebagai simbol kemenangan. Namun menurut cerita rakyat, kepala itu tidak membusuk. Malam hari, kepala Masakado membuka mata dan terbang kembali ke timur. Sejak saat itu, berbagai bencana melanda Kyoto. Kebakaran, penyakit, kematian pejabat penting. Rakyat percaya satu hal, roh Masakado belum tenang. Untuk meredam amarahnya, Masakado akhirnya dipuja sebagai kami, dewa pelindung. Hingga hari ini, makam dan kuil Masakado masih berdiri di Tokyo dan dipercaya membawa keberuntungan atau kutukan jika tidak dihormati. Taira no Masakado gagal menjadi kaisar. Namun ia berhasil melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia membuktikan bahwa kekuatan militer daerah bisa menantang kekuasaan istana. Ia menjadi simbol awal kelas samurai. Prajurit yang hidup dengan pedang, kehormatan, dan keberanian, bukan dengan silsilah bangsawan. Tanpa Masakado, tidak akan ada shogun, tidak akan ada Minamoto, tidak akan ada Tokugawa. Ia mungkin kalah dalam sejarah resmi, tapi ia menang dalam ingatan Jepang. Dan dari pemberontakan inilah, era samurai dilahirkan.